Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Fitraini, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 4. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hariasan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah materi tentang mengidentifikasi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman pada tahu belum apa itu integrasi nasional? Yuk kita cari tahu sama-sama. Integrasi nasional merupakan pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh yang terjadi pada suatu bangsa. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada gambar ini. Media pembelajaran ini merupakan bingkai integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Gambar yang pertama adalah gambar burung Garuda atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, di sini terdapat sebuah gambar, yaitu gambar Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman perlu ketahui apa sih sebenarnya makna dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Bhinneka Tunggal Ika tersebut dalam artian adalah suatu berbeda-beda perbedaan, tetapi tetap satu dua begitu. Dalam perbedaan tersebut, bangsa Indonesia memiliki corak perbedaan yang begitu banyak seperti suku, agama, budaya, dan lain semacamnya. Tentu semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya untuk mengintegrasikan perbedaan-perbedaan tersebut, bagaimana nantinya perbedaan-perbedaan tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dalam membangun suatu peradaban bangsa Indonesia ini ke depannya lebih maju. Gambar yang kedua adalah gambar peta Indonesia. Contoh berikutnya yaitu peta. Peta tersebut apa sih sebenarnya makna dari peta tersebut? Peta tersebut menggambarkan betapa luasnya negara Indonesia ini yang terdiri dari berbagai macam pulau, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan lain semacamnya. Teman-teman perlu ketahui juga bahwasanya Indonesia ini memiliki lebih dari 17.000 pulau, dan diantaranya kurang lebih 7.000 pulau yang berpenghuni yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah merupakan suatu bentuk kekayaan yang luar biasa, teman-teman, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pada gambar yang ketiga merupakan gambar keberagaman yang ada di Indonesia. Teman-teman, ini adalah gambar di mana keragaman yang ada di Indonesia ini begitu banyak. Ada suku Dayak, ada suku Jawa, Madura, dan sebagainya. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan suatu bentuk permasalahan, karena pada hakikatnya manusia diciptakan dengan berbeda-beda oleh Tuhan. Bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada tersebut, bagaimana teman-teman bisa menyatukan hal tersebut, bagaimana nantinya dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi kehidupan yang harmoni. Bahwasanya perbedaan itu indah ketika kita mampu menyatukan hal yang berbeda tersebut. Seperti salah satu contohnya adalah ketika pelangi, ada merah, ada biru, ada kuning, dan sebagainya. Ketika menjadi satu, pelangi-pelangi tersebut terlihat begitu indahnya. Bagaimana teman-teman membayangkan ketika pelangi-pelangi tersebut berpisah-pisah? Bayangkan ketika kuning di sana, kuning dan biru, hijau di sana, dan biru di sana. Betapa menakutkannya, teman-teman, ketika pelangi-pelangi tersebut berpisah-pisah. Namun ketika pelangi-pelangi tersebut menjadi satu, begitu indahnya ketika kita memandangnya. Jadi poin yang dapat diambil dari gambar tersebut adalah bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada tersebut
kita tidak jadikan itu adalah suatu bentuk permusuhan. Bagaimana dalam perbedaan-perbedaan tersebut kita jadikan suatu bentuk persatuan yang dapat membangun peradaban bangsa Indonesia ini ke depannya lebih maju. Kemudian gambar yang keempat merupakan gambar 6 agama yang diakui di Indonesia. Ini adalah gambar berikutnya. Teman-teman tahu nggak apa ini? Gambar apa ini? Teman-teman, ini adalah gambar di mana orang-orang dengan memakai baju keagamaannya masing-masing. Perlu diketahui juga oleh teman-teman, ada berapa sih agama yang ada di Indonesia ini? Indonesia ini memiliki 6 agama yang telah resmi diterima oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada agama Konghucu. Itulah merupakan agama-agama yang ada di Indonesia yang perlu teman-teman ketahui bersama. Gambar yang terakhir merupakan gambar perjuangan para pahlawan Indonesia. Baik teman-teman, ini adalah gambar di mana para pahlawan kita berjuang melawan penjajah pada zaman penjajahan. Bahwasanya teman-teman ketahui bahwasanya Indonesia itu merdeka pada tahun 1945. Dalam gambar tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita sebagai kaum pemuda yang katanya jiwanya berkobar-kobar ketika melihat suatu ketidakadilan, bagaimana kita sebagai pemuda harus bisa membangun bangsa ini ke depannya lebih maju dengan berbagai macam solusi yang dapat teman-teman berikan kepada bangsa ini. Teman-teman, kita sebagai generasi muda, bagaimana selayaknya kita mencontoh, mencermin kepada pemuda-pemuda pada saat zaman dahulu, bahwasanya pada tahun 1908 di mana pemuda-pemuda berkumpul dalam merumuskan pergerakan kemerdekaan Indonesia pada 1945, di mana para pemuda-pemuda tersebut berkumpul dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, berjuang mati-matian untuk menyelamatkan generasi-generasi berikutnya, di mana pada tahun 1998 di mana pemuda-pemuda dan mahasiswa berhasil melakukan reformasi untuk memperbaiki sistem perpolitikan yang ada di negara ini. Bagaimana kita dapat mencermin hal-hal tersebut untuk melakukan suatu evaluasi untuk memperbaiki program kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Bagaimana ke depannya itu teman-teman sebagai kaum pemuda yang akan menggantikan orang-orang yang lebih tua itu dapat memberikan suatu solusi-solusi yang begitu baik dalam membangun suatu peradaban Indonesia ini, bagaimana mampu bersaing dalam tingkat kancah nasional maupun internasional. Selain Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia memiliki alat pemersatu. Pada media pembelajaran yang kami buat, kami membuat sebuah rumah yang kami beri nama dengan rumah integrasi, di mana di dalam rumah integrasi ini ada 6 pilar kebangsaan yang terdapat di dalamnya. Setiap pilar memiliki nama yang berbeda-beda. Nah, pilar yang pertama merupakan pilar Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pilar yang kedua merupakan bendera merah putih. Hal tersebut tertuang dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pilar yang ketiga
merupakan bahasa persatuan Indonesia, yakni Bahasa Indonesia. Hal ini tertuang pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pilar yang keempat merupakan pilar lambang negara Indonesia, yakni burung Garuda. Hal ini tertuang dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pilar yang kelima merupakan pilar lagu kebangsaan Indonesia, yakni Indonesia Raya. Hal ini tertuang dalam pasal 36B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pilar yang terakhir merupakan pilar lagu perjuangan Indonesia. Hal ini tertuang dalam pasal 36B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sekian video media pembelajaran dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang integrasi nasional. Sekian dari kami. Assalamualaikum.